Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahiba'il kiram, ikhwan wa akhwat, alhamdulillah pada kesempatan hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian singkat tentang keagungan Al-Qur'an. Kita sama berharap semoga kajian ini terus mendorong kita untuk lebih meningkatkan iman takwa kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Al-Qur'anul Karim untuk menuju Islam yang satu. Haiba'il kiram, bicara tentang keagungan Al-Quranul Karim sebagaimana yang biasa kita kaji dalam beberapa waktu terakhir ini, maka ada satu ayat yang cukup menarik untuk kita simak dan untuk kita jadikan bahan kajian kita pada hari ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam surat As-Saffat ayat 6. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala inna zayyanna as-sama'ad dunya bizinatinil kawakib. Shadaqallahul azim. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini Allah menyatakan sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia dengan hiasan yaitu berupa al-kawakib. Al-kawakib selama ini banyak diartikan sebagai bintang. Artinya diidentikan dengan najmun atau nujum dalam bahasa Arab. Tapi belakangan makna itu mulai dikoreksi oleh para ahli tafsir di abad belakangan ini. Sebab berdasarkan fakta-fakta ilmiah yang terungkap, maka di sana terjadi kajian yang sangat serius tentang makna langit dunia. Selama ini umat manusia kalau bicara tentang langit, mereka akan menunjuk ke angkasa yang berwarna biru di sana. Tentu di angkasa yang berwarna biru di sana, itulah yang selama ini kita sebut sebagai langit. Namun dalam ilmu astronomi modern, mulai diungkapkan bahwa sebetulnya warna biru yang kita lihat di angkasa luar sana itu hanya merupakan batas pandangan mata manusia. Karena pandangan mata kita sangat terbatas sekali, sehingga kita tidak mampu untuk melihat benda-benda langit yang sangat jauh. Nah, oleh karenanya, para ahli astronomi mencoba untuk meletakkan definisi yang tepat untuk apa yang dimaksud dengan langit dunia. Nah, kemudian begitu diungkapkan fakta ilmiah tentang adanya sistem matahari, di mana matahari menjadi pusat daripada peredaran aneka ragam planet yang ada di sekitarnya yang terus beredar mengelilinginya sesuai dengan orbit yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh benda-benda langit yang ada di sekitar matahari dan matahari sebagai pusat daripada peredarannya itu disebut dalam ilmu astronomi dengan sistem tata surya. Nah, sistem tata surya inilah yang dikenal oleh para ahli astronomi sebagai langit dunia yang pertama. Nah, kalau ini kita tarik ke apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berarti al-kawakib maknanya tidak hanya meliputi bintang, tapi juga meliputi planet, meliputi satelit. Satelit yang dimaksud di sini adalah satelit alami. Seperti bumi itu planet, punya satelit. Nah, satelit bumi adalah bulan. Jadi bulan itu bukan planet, bulan itu adalah satelit daripada planet bumi. Nah, umumnya satelit itu lebih kecil dibandingkan dengan planet, dan dia tidak terlepas daripada gravitasi sebuah planet, sehingga satelit tadi dipaksa untuk juga ikut beredar sesuai dengan edaran daripada planet yang menariknya di dalam orbitnya masing-masing. Nah, karena itu kembali kepada sistem tata surya yang di dalamnya ada matahari, kemudian di dalamnya
Matahari sebagaimana pernah kita singgung, tidak lain dan tidak bukan adalah salah satu bintang yang ada di angkasa sana. Nah, jadi di dalam sistem tata surya itu ada bintang yang bernama matahari, kemudian ada planet-planet. Di antaranya ada planet Mars, ada planet Bumi, ada planet Merkurius, dan lain sebagainya. Kemudian masing-masing planet punya beberapa satelit. Ada yang punya satu satelit, ada yang punya beberapa satelit, dan ada yang tidak memiliki satelit sama sekali. Nah, sehingga dengan demikian Al-Kawakib yang ada di langit dunia pertama ini tidak lain dan tidak bukan adalah benda-benda langit yang beredar pada orbitnya masing-masing yang terhimpun di dalam sistem tata surya. Dengan demikian sekali lagi kita tekankan, berarti makna kawakib tidak hanya meliputi bintang saja, tapi juga meliputi planet, asteroid, komet, termasuk juga bintang itu sendiri yang menarik, yang memiliki gravitasi, sehingga planet-planet tadi beredar pada orbitnya untuk mengelilinginya. Inilah sistem tata surya yang disebut sebagai langit dunia yang pertama. Jadi kalau tadi Allah menyatakan, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat As-Saffat, yaitu ayat 6, bahwa Allah menyatakan, inna zayyana sama'ad dunya, sesungguhnya kami menghiasi langit dunia yang pertama, yaitu menghiasi daripada sistem tata surya, bizinatinil kawakib, yaitu dengan perhiasan ala kawakib, dengan perhiasan bintangnya, yaitu bintang matahari, dengan perhiasan planetnya, yaitu ada beberapa planet yang mengelilingi daripada matahari, kemudian dengan perhiasan satelitnya yang mengelilingi daripada planet-planetnya, dan juga dihiasi dengan aneka ragam satelit maupun kometnya. Subhanallah. Jadi para ulama astronomi yang saat ini telah sepakat dengan apa yang disebut dengan sistem tata surya, ternyata Al-Quranul Karim telah menyinggungnya lebih dari 14 abad yang lalu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, huwallahu akbar. Nah, mudah-mudahan kajian singkat ini bisa sebagaimana biasa harapan kita untuk lebih mendorong iman takwa kita kepada Allah dan keyakinan kita akan kebenaran Al-Quranul Karim. Nah, ahibba'il kiram, para pemirsa yang setia daripada para pemirsa Rasil, baik televisi Rasil maupun radio Rasil, mari sama-sama akhirnya saya menyerukan dan saya menghimbau untuk selalu dan selalu mengisi hari-hari kita dengan kecintaan kita kepada Al-Quran, sehingga kita terdorong untuk bukan hanya membaca, tapi memahami isi kandungan Al-Quran, sehingga ke depan insya Allah kita akan semakin cinta kepada Al-Quranul Karim dan terdorong untuk mengamalkannya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan ibadah dan taat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.